Halo, selamat datang di Emosi. Perkenalkan, nama saya Ausi dari Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Good Clinical Laboratory Practice Part 2. Jadi, pada dasarnya di GCLP Part 2 ini, kita akan belajar tentang teknik-teknik dasar dalam analisis molekuler. Kemudian, ada prosedur validasi dalam analisis molekuler. Lalu dilanjutkan dengan hal-hal apa saja sih yang biasanya tidak bisa dikendalikan dalam proses analisis molekuler, dan yang terakhir ada penyusunan logbook. Langsung saja kita masuk ke teknik-teknik dasar dalam analisis molekuler. Yang pertama, kita sering dengar kata PCR atau polymerase chain reaction. Jadi, PCR itu apa sih? PCR itu merupakan teknik untuk mengamplifikasi sekuen DNA spesifik menjadi ribuan bahkan sampai jutaan kopi sekuen DNA. Nah, jadi PCR itu ada beberapa ya. Yang akan pertama dijelaskan adalah konvensional PCR. Apa sih PCR konvensional itu? PCR konvensional itu merupakan teknik PCR yang dilakukan secara kualitatif dan membutuhkan visualisasi pada agar elektroforesis atau pada gel elektroforesis. Nah, prinsip kerja PCR itu sendiri ada tiga fase. Yang pertama adalah denaturasi, yang kedua annealing, yang ketiga adalah elongasi atau ekstensi. Nah, proses denaturasi ini sendiri adalah proses yang merubah rantai ganda untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Kemudian dilanjutkan dengan proses annealing, yaitu proses penempelan primer pada DNA cetakan yang sudah berantai tunggal. Yang terakhir ada fase elongasi atau fase ekstensi, yaitu ketika enzim polimerase melakukan proses polimerase rantai DNA yang baru pada suhu yang tinggi, yaitu 72 derajat Celcius, untuk selanjutnya menjadi cetakan reaksi polimerase berikutnya. Nah, ini ada visualisasi untuk PCR konvensional, bisa dilihat sendiri. Yang pertama itu adalah proses denaturasi, kemudian annealing, dan yang terakhir adalah extension atau elongation. Kemudian lanjut ke real time PCR. Sering juga kita dengar istilah real time PCR. Nah, jadi prinsip kerjanya gimana sih real time PCR itu? Pada dasarnya prinsip kerja real time PCR didasarkan pada amplifikasi DNA dengan menggunakan metode PCR konvensional, namun dengan penambahan komponen yang memungkinkan deteksi fluoresensi secara langsung selama proses amplifikasi. Nah, prinsip ini memungkinkan pengamatan dan pencatatan akumulasi produk amplifikasi secara real time yang berguna untuk kuantifikasi target DNA dan analisis kinetika reaksi amplifikasi. Lalu komponen apa saja sih yang terdapat dalam real time PCR kalau kita mau mengerjakan sampel dengan menggunakan real time PCR? Yang pertama, kita perlu probe. Probe ini biasanya yang umum digunakan ada dua, yaitu yang pertama adalah Cybergreen, yang kedua adalah Techman probe. Kemudian kita perlu primer set, lalu ada reagen PCR, master mix, dan template DNA itu sendiri, dan juga kita perlu kontrol positif dan negatif. Lalu perbedaan dasar real time PCR dan PCR konvensional itu apa sih? Jadi perbedaan dasarnya adalah real time PCR itu merupakan PCR kuantitatif. Jadi kalau kita melakukan real time PCR itu kita bisa tahu CQ value dan viral load. Sedangkan kalau konvensional PCR itu dia adalah PCR kualitatif. Nah, ini merupakan visualisasi real time PCR dengan menggunakan Cybergreen probe dan Techman probe. Lalu kita lanjut ke multiplex PCR. Multiplex PCR itu merupakan adaptasi dari teknik PCR yang memungkinkan amplifikasi dari berbagai sekuen gen. Multiplex PCR berisi berbagai macam set primer dengan campuran reagen PCR tunggal untuk memproduksi amplikon dari berbagai ukuran yang spesifik terhadap sekuens DNA yang berbeda. Multiplex PCR itu biasanya digunakan untuk apa aja sih? Yang pertama, kita bisa pakai multiplex PCR untuk identifikasi patogen. Yang kedua, untuk deteksi GMO. GMO ini adalah genetically modified organisms. Yang ketiga, bisa digunakan untuk analisis polimorfisme, kemudian analisis mutasi, dan analisis delesi gen. Nah, ini adalah visualisasi bagaimana multiplex PCR bekerja. Lalu yang keempat ada reverse transcription atau RT-PCR. Prinsip kerja RT-PCR yaitu adalah mengubah molekul RNA menjadi molekul DNA komplementer atau cDNA melalui reaksi reverse transcription, kemudian mengamplifikasi cDNA tersebut dengan menggunakan metode PCR.
Lalu gimana sih hasil akhir dari reverse transcription atau RT-PCR itu sendiri? Hasil akhir dari RT-PCR adalah kuantitas yang lebih tinggi dari cDNA yang merupakan komplementer dari molekul RNA asal. Prinsip RT-PCR memungkinkan analisis ekspresi gen pada tingkat transkripsi atau RNA, deteksi virus RNA, studi profil ekspresi gen, dan aplikasi lainnya di bidang biologi molekuler dan diagnostik. Nah, ini seperti yang ditampilkan dalam modul, ini adalah visualisasi bagaimana RT-PCR bekerja. Lalu yang terakhir ada nested PCR. Nah, apa sih nested PCR itu? Nested PCR ini adalah PCR yang melibatkan dua tahap amplifikasi berturut-turut dengan penggunaan dua pasang primer yang berbeda untuk meningkatkan spesifisitas deteksi target DNA. Metode ini digunakan ketika target DNA memiliki variasi yang sangat mirip secara sekuen atau ketika terdapat potensi kontaminasi lintas spesies. Tahapan-tahapan apa saja yang terdapat dalam nested PCR? Yang pertama ada PCR pertama. PCR pertama ini dia menghasilkan produk amplifikasi yang lebih besar dari target DNA dan mungkin juga untuk mencakup fragmen DNA yang non-spesifik. Lalu ada PCR kedua yang menggunakan primer internal yang lebih spesifik dirancang untuk berikatan dengan bagian internal dari produk amplifikasi PCR pertama, sehingga primer tersebut berikatan dengan target spesifik yang sudah dipilih. Lalu yang ketiga adalah amplifikasi lanjutan. Amplifikasi lanjutan dalam PCR kedua dengan menggunakan primer dalam atau primer internal yang menghasilkan produk amplifikasi yang lebih pendek dan lebih spesifik yang sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Kelebihan dengan menggunakan nested PCR adalah yang pertama, nested PCR itu bisa meningkatkan spesifisitas deteksi. Dengan menggunakan primer internal yang lebih spesifik, resiko amplifikasi produk non-spesifik yang muncul dalam PCR pertama dapat diminimalkan. Ini merupakan prinsip dasar yang memungkinkan nested PCR untuk mengatasi tantangan deteksi yang kompleks seperti dalam deteksi spesies yang sangat mirip secara genetik atau dalam menghindari kontaminasi silang. Ini merupakan visualisasi gimana nested PCR itu bekerja ya. Lalu yang kedua, kita ada prosedur validasi dalam analisis molekuler. Jadi, kenapa sih kita tuh perlu untuk melakukan validasi dalam analisis molekuler? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa metode atau teknik yang kita gunakan itu memberikan hasil yang akurat, handal, dan sesuai dengan tujuan eksperimen. Nah, validasi yang baik itu membantu meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa hasil yang kita peroleh itu dapat diandalkan. Ini beberapa poin dari validasi analisis molekuler seperti yang sudah disebutkan dalam modul. Yang pertama ada desain eksperimen. Kedua ada sumber data, ketiga ada replikasi pengujian, keempat ada pengujian sensitivitas, yang kelima ada pengujian spesifisitas, keenam ada akurasi dan presisi, lalu linearitas, batas deteksi dan kuantifikasi, dan juga yang tidak kalah penting adalah analisis statistik, validasi silang, dan terakhir ada dokumentasi dan pelaporan. Nah, ini lalu kita lanjut ke chapter 3, yaitu faktor-faktor apa saja yang tidak dapat dikendalikan dalam analisis molekuler. Kenapa faktor-faktor ini penting untuk diperhatikan? Karena faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil dan interpretasi dalam eksperimen dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Jadi, yang sebenarnya banyak hal-hal yang tidak dapat dikendalikan ketika kita melakukan eksperimen molekuler. Namun, yang sering terjadi itu yang pertama adalah kualitas sampel. Sering sekali ketika kita menyimpan sampel itu suhunya tidak sesuai atau kondisinya tidak sesuai, itu bisa mempengaruhi kualitas sampel. Kemudian ada kontaminasi. Yang ketiga, kemurnian reagen dan bahan. Untuk kemurnian reagen dan bahan ini bisa juga terjadi ketika kita beli reagen dari suatu perusahaan yang menyediakan reagen ini, itu reagen ini sudah terkontaminasi dari asalnya, itu juga bisa. Lalu yang keempat dan yang sering terjadi adalah human factor. Ini entah itu pipetting, entah itu ketika dia mencampurkan reagen satu dengan reagen yang lainnya itu tidak sesuai, itu juga sering terjadi. Yang kelima ada penyimpanan sampel dan reagen. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting juga itu adalah penyusunan logbook eksperimen. Nah, logbook itu penting ya untuk kita bisa, semisal kita melakukan satu eksperimen dan hasil eksperimen itu tidak bagus, dan sehingga kita mau mengulang eksperimen lagi dengan sampel yang sama, kita bisa tahu gitu bahwa kesalahan kita itu
terjadi waktu kapan sih gitu. Nah, ini komponen-komponen penting dalam penyusunan logbook, yaitu yang pertama, waktu eksperimen. Waktu eksperimen itu penting juga dicatat tanggal, hari, terus habis itu bulannya. Lalu ID sampel. Nah, sehingga kita ketika mau mengulang protokol yang sama, kita nggak kehilangan jejak kita tuh pakai sampel yang mana gitu. Kemudian yang ketiga ada reagen, primer, dan bahan. Yang keempat ada protokol eksperimen. Ini juga penting dicatat untuk semisal kita pakai suhunya itu berapa gitu. Lalu kita gunakan di situ tuh berapa siklus, itu juga harus kita catat untuk bisa kita kalau kita mau mengulang kita tuh tahu gitu loh kita salahnya di mana. Lalu yang kelima ada kontrol positif dan negatif, itu juga penting untuk kita catat. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah hasil akhir eksperimen itu. Lalu jadi keempat hal yang sudah saya jelaskan dari awal adalah pertama ada teknik-teknik dalam analisis molekuler, kedua ada proses validasi, yang ketiga ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan ketika kita melakukan analisis molekuler. Dan yang terakhir adalah penyusunan logbook, itu merupakan bagian dari GCLP Part 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.